Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 7 Oktober 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Kebakaran terjadi di Batu Merah, Kota Ambon, satu orang meninggal dunia. Kebakaran terjadi di kawasan RT 02 RW 4 Batu Merah Atas, Sirimau, Kota Ambon, Jumat 7 Oktober 2022 sekitar pukul 4:30 sore hari waktu Indonesia Timur. Kebakaran tersebut menghanguskan satu unit rumah dan menyebabkan satu orang meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunambon.com, di lapangan api baru berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran Kota Ambon pada pukul 5:17 sore hari waktu Indonesia Timur. Ketua RT 02 kawasan Batu Merah Atas, La Ali, mengatakan petugas pemadam kebakaran tiba di TKP sekitar pukul 16:45 waktu Indonesia Timur. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat arus pendek listrik. Hari kelima operasi Zebra Salawaku, total 382 pelanggar. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mencatat sebanyak 382 orang terjaring dalam operasi Zebra 2022 di Kota Ambon. Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Kasat Lantas Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kompol Senja Pratama, merincikan setidaknya terdapat 7 jenis pelanggaran lalu lintas yang ditemukan. 7 pelanggaran dalam operasi Zebra 2022 itu yakni melawan arus, tidak menggunakan helm, boncengan lebih dari satu orang, bermain ponsel di bawah umur tanpa safety belt, melebihi batas kecepatan. Fakta lapangan, banyak pengendara yang sering abai menggunakan helm untuk roda 2 dan safety belt lebih menyasar roda 4. Sebelum operasi berlangsung, bentuk sosialisasi, penyuluhan patroli, dan pengaturan lalu lintas ditempuh untuk menghimbau masyarakat. Ia menerangkan penekanan hukum itu melalui 2 cara, menegur dan langsung menilang dengan tujuan memberikan efek jera. Senja berharap perlengkapan orang hingga kendaraan mesti diperhatikan supaya mencegah angka kecelakaan dan mematuhi aturan-aturan. Baik, terima kasih rekan media dari Tribun. Jadi dapat kami informasikan kepada rekan-rekan media, kepada masyarakat Kota Ambon, bahwa untuk operasi Zebra Salawaku 2022 khususnya Polresta Pulau Ambon, untuk kegiatan operasi ini memang sudah berjalan sejak tanggal 3 Oktober dan ini hari Jumat merupakan hari kelima. Masyarakat itu mempunyai efek jerah karena memang belakangan ini setelah kita amati, kemudian ada masukan daripada pemerhati transportasi, pemerhati lalu lintas yang ada di Kota Ambon ini, banyak sekali pelanggaran ataupun masyarakat yang dirasa kurang tertib berlalu lintas, sehingga kita perlu melakukan kegiatan penegakan hukum. Untuk sasaran prioritas pun kita dalam hal ini ada 7 prioritas pelanggaran yang diterapkan dalam hal operasi ini. Yang pertama yaitu pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, baik itu sepeda motor maupun roda 4. Kemudian pengendara bermotor yang di bawah umur. Yang ketiga, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Tersandung suap, ini alasan Alfamidi pakai AMRI, urus izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon. Kasus korupsi suap dan gratifikasi izin prinsip pembangunan cabang retail Alfamidi di Ambon tahun 2020
kembali berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Kamis 6 Oktober 2022. Dalam persidangan tersebut menghadirkan saksi-saksi dari PT Midi Utama Indonesia yang memiliki anak perusahaan Alfa Midi di Kota Ambon. Saksi Solihin yang merupakan Corporate Direktur dan License PT Midi Utama Indonesia mengatakan terdakwa Amri dipilih untuk mengurangi biaya pengurusan izin prinsip pembangunan di Kota Ambon. Ternyata terdakwa Amri memang bukanlah pegawai Alfa Midi, melainkan pihak ketiga atau outsourcing. Kesaksian saksi Solihin juga senada dengan saksi Agus Toto Ganesha, yang juga karyawan PT Midi Utama Indonesia, dan Nandang Wibowo, selaku License Manager PT Midi Utama Indonesia Cabang Ambon. Sementara Deputi Branch Manager PT Midi Utama Indonesia Cabang Ambon, Wahyu Sumantri, menjelaskan ada total 70 izin prinsip pembangunan yang telah didapat Alfa Midi Ambon. Semua izin prinsip pembangunan tersebut diurus terdakwa Amri, termasuk berkomunikasi dengan terdakwa Richard Lohnapesi dan terdakwa Andrew Erin Hanusa. Dijelaskan sebelum bertugas ke Ambon, dirinya sudah mendapat 27 izin prinsip pembangunan dari Amri. Tak hanya izin prinsip pembangunan, terdakwa Amri juga bertugas mengurusi izin perpanjangan di Ambon. Setelah mendapat izin, Alfa Midi akan membayar 60 juta rupiah per izin ke Amri. Total Alfa Midi telah membayar 8 miliar lebih ke terdakwa Amri. Izin prinsip yang terakhir diminta Alfa Midi bahkan terbit di hari yang sama pengajuan. Hakim dapat ini. Dibagi menjadi 3 termin. Ada 3 termin. Yang 165, yang 150, terakhir itu 10. Saya sampaikan di awal, termasuk dari Pak Solihin, karena kita adalah berikan harga paket. Ini yang 4, karena untuk penambahan dan lain sebagainya atas mapping dari cabang. Perjanjian. Tribunal Bodewin Watemena tekankan jangan ada preman yang berlagak kuasai pasar Merdeka. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watemena menekankan jangan ada preman yang berlaga untuk mau menguasai pasar Merdeka. Hal ini ia sampaikan usai mendengar laporan dari warga dalam program Wali Kota Jumpa Rakyat terkait keberadaan preman di pasar Merdeka. Menurutnya pasar Merdeka hanya bisa ditata oleh pemerintah Kota Ambon. Di lain itu, jika ada kelompok-kelompok yang coba mengatur dan mengatasnamakan penguasa pasar, maka pedagang diimbau untuk segera melapor agar ditertibkan. Dikatakan untuk menertibkan preman pasar, pemerintah Kota Ambon akan melibatkan Satpol PP maupun unsur TNI Polri sebagai pihak keamanan. Ia meminta para pedagang hanya boleh menjalankan instruksi dari pemerintah atau organisasi pedagang saja. Aturannya ada prosedurnya, ya. Kecuali tanah itu tanah milik pemerintah kota. Pasar itu mestinya ditata, diatur oleh pemerintah, jangan oleh kelompok-kelompok lain yang mengatasnamakan dirinya sebagai penguasa di situ. Ya, kalau itu terjadi, saya bilang Kadis ditertibkan. Kalau tidak bisa, kita ada punya aparat keamanan, ada TNI Polri, ada Satpol yang bisa membackup untuk kita tertibkan itu pasar supaya terbebas dari preman-preman. Ada urusan apa kita dengan preman? Pasar tidak bisa dikuasai oleh preman. Kalau dikuasai, kalau diatur, dikoordinir oleh asosiasi, oke. Itu tidak masalah di mana-mana pasar seperti itu. Tapi jangan ada kata dalam tanda petik preman loh. Tidak ada preman di pasar. Gitu. Menyambut kampung itu ada 0207. Hampir 10 tahun kita mendapatkan program apapun menyangkut masalah kanalisasi, gorong-gorong, jalan setapak. Tribuners, berikut ini ada rekomendasi rumah makan 24 jam di sekitaran kampus Universitas Patimura Ambon. Bagi mahasiswa, rumah makan 24 jam menjadi sesuatu yang wajib diketahui. Terlebih lagi bagi warga kampus yang tidak tinggal bersama orang tua atau tinggal di indekos.
Nah, untuk Anda mahasiswa yang ngekos di kawasan Unpati, berikut 4 rumah makan 24 jam. Yang pertama, rumah makan Ayah Sulfikar menggunakan beralamat di Jalan CHR Soplanit, Rumah 3. Rumah makan Padang ini merupakan cabang dari Rumah Makan Padang Ayah di Trikora. Yang kedua, ada Rumah Makan Ayah Kembar atau Lamada. Rumah makan yang satu ini berlokasi di Jalan Dr. J. Lemena. Lokasinya cukup strategis karena berada tidak jauh dari Bundaran Monumen Dr. J. Lemena dan merupakan titik pertemuan 3 jalan, yakni Jalan IR Putuhena, Jalan Dr. J. Lemena, dan Jalan Syarana Mual. Yang ketiga, rumah makan Pak No. Ini bukan rumah makan Padang dan lokasinya juga tidak jauh dari Bundaran Monumen Dr. J. Lemena atau di Jalan Dr. J. Lemena. Rumah makan ini menjual berbagai masakan, salah satu yang menjadi favorit pengunjung adalah sate ayam. Dan yang terakhir, rumah makan Padang yang pemiliknya bernama Devri. Berlokasi di Jalan IR Putuhena, persis berhadapan dengan Fakultas Kedokteran Unpati. Cita rasa rendang yang kuat serta sambal ijo menjadi primadona pengunjung di sini. Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners pengunjung tak sadar jaga lingkungan. Sampah plastik berserakan di Monumen Ambon City of Music. Sampah plastik berserakan di Monumen Ambon City of Music, Jalan Dr. J. Lemena, HTW Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Jumat 7 Oktober 2022. Salah seorang warga, Lisa, mengatakan banyak pengunjung yang tidak sadar menjaga lingkungan dan membuang sampah tidak pada tempatnya. Pantauan tribunambon.com di lapangan sekitar pukul 12:30 siang hari. Sampah plastik berserakan di sepanjang talut ikon Ambon City of Music itu. Padahal lokasi ini kerap dijadikan warga sebagai salah satu tujuan wisata Maluku. Lokasinya yang sangat strategis ini menyajikan pemandangan di pantai menganga langsung ke pusat kota Ambon. Hanya berjarak 10 km dari pusat kota Ambon dan menjadi pintu masuk dari arah Bandara Internasional Patimura. Seorang pemilik kios di area Ambon City of Music, Foni Batuwail, mengatakan belakangan petugas kebersihan tak kunjung datang seperti biasanya. Dia berharap para pengunjung dapat bekerja sama menjaga lingkungan sekitar dan bertanggung jawab terhadap sampah masing-masing. Tanggapan saya mengenai sampah-sampah yang ada di sini, yang kita tahu di sini tuh sudah menyediakan tempat sampah yang ada di sana, terus pengunjung-pengunjungnya itu mungkin belum mempunyai kesadaran dalam diri untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengakibatkan pantai ini atau tempat santai ini menjadi kotor karena adanya sampah-sampah yang berserakan. Dan untuk kedepannya semoga pengunjung-pengunjung yang datang atau duduk bersantai di sini mempunyai kesadaran supaya mereka yang memiliki makanan atau sisa-sisa bungkusan dari yang mereka bawa, mereka bisa membuangnya pada tempatnya langsung. Tribuners, besok kapal sabuk Nusantara 106 bertolak dari Amahai menuju Banda. Kapal sabuk Nusantara 106 dijadwalkan bertolak dari Pelabuhan Amahai menuju Banda Sabtu 8 Oktober 2022. Kapal jenis perintis berkapasitas 1.200 GT itu akan lepas jangkar pukul 6 sore hari waktu Indonesia Timur. Demikian disampaikan petugas kapal France kepada tribunambon.com di Pelabuhan Amahai Jumat 7 Oktober 2022. Dijelaskannya setelah tiba di Banda, pelayaran berlanjut ke kota Ambon.
Di ibu kota Provinsi Maluku ini kapal itu akan bermalam selama 3 hari. Kemudian kembali melayari rute-rute berikut ini. Yang pertama Ambon, Banda Geser, Gorom Kesui, kemudian Teor, Kurtual Geser Bemu Banda, dilanjutkan ke Amahai, Banda dan kembali ke Ambon. Sementara untuk harga tiket per orang dikenakan Rp115.000. Besok sore, jam berapa Bang? Jam 18.00. Jam 18.00, oke jam 18.00, artinya jam 6 sore Tribuners. Dan tiket kapal seperti apa Bang? Tiket kapal beli di ruang tunggu. Oh ruang tunggu. Nanti kita jual di sana. Oh jual di sana. Harganya 15.100. 15.100 dewasa itu? Dewasa. 15.100. Anak-anak berapa Bang? Anak-anak di bawahnya. Saya ke bawah. Oh belum anak di bawah. Oke. Banda masuk Ambon. Ya. Kapan lagi jadwal masuk ke? Jadwal selanjutnya belum ada dari pusat, dari PLD. Cuman yang jelas kita kita sampai di Ambon kita stay selama 3 hari. Oh 3 hari di Ambon dulu, baru berangkat ke? Baru berangkat ke Banda lagi. Ke Banda lagi. Banda, Geser, Gorong, Kesui, Teor, Kur, Tual balik lagi. Oh. Ke Geser, baru Bemu, Banda lagi. Banda Amahai, Amahai Banda. Oh. Selanjutnya, Tribuners, hanya 1 unit kapal feri yang beroperasi. Berikut harga tiket feri Masohi Tulehu. Saat ini cuma 1 unit kapal feri yang beroperasi di rute pelabuhan Inamarina Tulehu. 1 kapal itu yakni kapal Cantika Lestari 99B. Sementara kapal motor penyeberangan KMP Tatihu milik PD Pancakarya dikabarkan naik docking dan kini hanya terparkir di Pelabuhan Wai, Kecamatan Salahutu. Unit Pelabuhan Amahai di Pantai Inamarina, Kota Masohi, Izak Sopakua mengatakan KMP Tatihu belum beroperasi sejak tanggal 20 Agustus 2020 lalu sampai hari ini, sehingga rute penyeberangan dari Kota Masohi menuju Pulau Ambon lewat Pelabuhan Tulehu hanya 1 armada milik PT Dharma Indah. Dijelaskannya lagi, KMP Cantika Lestari saat ini beroperasi seperti biasanya, berangkat dari Pelabuhan Amahai pada pukul 8 pagi hari menuju Pelabuhan Tulehu. Kapal tersebut akan kembali melayani rute sebaliknya dari Pelabuhan Tulehu pada pukul 2 siang hari atau menuju ke Pelabuhan Amahai. Sementara harga tiket dihitung berdasarkan golongan ditambah dengan biaya retribusi masuk pelabuhan. Berikut harga tiket sesuai golongan sudah termasuk biaya retribusi. Untuk golongan penumpang biasa dikenakan tiket seharga Rp133.000. Kendaraan roda 2 seharga Rp140.000, roda 4 seharga Rp514.000, roda 6 seharga Rp541.000, roda damri dan sejenisnya dihargai Rp645.000. 8 pagi, tentunya sinar matahari masih belum terlalu panas begitu sehingga bisa membuat segar dan fit badan tentunya. Dan Tribuners, kita lihat Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 7 Oktober 2022. Saya Tanita Patiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.